Ya, pemirsa, apakah biaya menentukan kualitas? Dokter Endrina, apakah biaya menentukan kualitas? Iya. Iya? Iya, betul. Karena memang untuk mendapatkan hasil yang baik tentu peralatan harus baik. Oke. Ya kan, untuk peralatan baik kan harus di ruangan yang juga baik, yang memenuhi syarat sterilisasi dari kamar operasi. Dan juga belum alat-alatnya, jenis implannya juga menentukan. Iya. Jadi basically sih semua menentukan. Jadi sebenarnya ya, tolong hati-hati dengan beberapa penawaran diskon atau rayuan ya. Seperti itu Alona, Nata, waktu itu nggak dirayu Alona malah milih ya. Berarti nggak terpengaruh rayuan ya, request malah ya. Nah oke, saya punya satu bintang tamu spesial lagi yang menunjukkan beberapa hasil dari operasi yang pernah dilakukannya, yaitu Ati Kriwayati atau lebih akrab dipanggil Mpok Ati, lahir di Cirebon tahun 1956. Aktris serba bisa yang selalu mencairkan suasana dengan lawakan-lawakannya ini juga laris dari panggung ke panggung lewat lagu-lagu pop yang dibawakannya. Segudang kesibukan di dunia hiburan inilah yang mendorongnya berani melakukan suntik di beberapa bagian di wajah untuk merubah total penampilannya. Namun tanpa sadar, kecantikan instan ini hampir saja mengorbankan kesehatannya. 2 dekade berlalu, Mpok Ati harus membayarnya sekarang dengan menjalani operasi bedah satu demi satu untuk mengangkat cairan yang sudah mengeras di bawah kulit. Nah, kalau awalnya kenapa? Itu berawal dari terpengaruh sama teman. Kalau boleh jujur, satu saat temen telepon, "Pok," katanya, "lagi di mana?" "Di rumah." "Rumah gue dong sekarang, gue mau bikin cakep nih," katanya. "Hah? Mau bikin cakep? Maksudnya?" "Udah datang aja ke sini, ntar lu lihat muka gue," katanya. "Kalau muka gue lu suka, gue suntikin." Ngeliat temen emang bagus saat itu, jadi mau aja deh pokoknya disuntik nih, cus, semua disuntik. Habis disuntik dikasih korek api lidi itu, lidi yang korek api yang kayu tuh, disuruh giniin deh, pegangin aja gitu kan. Bener ininya tebelah gitu. Tahun 2005, nah mulai deh tuh. Udah mulai bengkak sedikit tapi belum banyak, ini bengkak. Bibir udah mulai begini nih, gitu ya, bibirnya udah begitu banget. Akhirnya ngeberaniin diri ke dokter, bilang, "Dok, mau konsultasi bla 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 bla." "Kok diapain tuh muka?" katanya. Disuntik apa?" "Silikon." "Hah? Suntik silikon? Silikon apa? Silikon cair, Po?" "Iya." "Aduh, Po, itu silikon cair bukan buat muka," katanya gitu kan, "buat pelumas mesin." Buat pelumas mesin? Kenapa jadi ada di muka Empok gitu ya? Ya Allah, si Empok ini dulu tolol amat gitu ya. Terus udah gitu, "Iya, ini udah berapa tahun?" "Dari tahun 90. Astagfirullahaladzim, dia bilang, "Ini Po kalau nggak cepet-cepet diangkat, ini akan kanker." Tapi yang pertama dibuang bibir. Habis selesai bibir, udah masih ada nih di daging-dagingnya itu silikonnya, kayak telur-telur gitulah, kayak telur-telur ikan. Dikerok pakai sendok, berasa tapi tidak sakit. Dan ini 4 kali. Jadi begitu udah dibuang, habis. Berapa bulan kemudian, gede lagi. Buang lagi, habis. Operasi lagi, gede lagi. Ini udah 4 kali. Ini terakhir nih bulan kemarin nih, masih kelihatan jahitannya. Kalau menurut dokter, sampai kapanpun silikon itu tidak akan pernah habis sampai tutup mata. Habis dalam artian tidak akan habis 100% gitu. Walaupun dibuang lagi, dan itu tidak akan pernah habis. Katanya karena dia udah melekat di jaringan-jaringan gitu. Setelah 16 kali operasi, alhamdulillah sih yang kau rasain sehat, yang kau rasain kelihatannya yang lebih muda. Kata teman-teman juga begitu. Semua orang yang ketemu Empok, "Ih gila lu Po, udah nggak ada silikonnya, 10 tahun lebih muda." Ih cakep dong. Pak Atik, ya. Ada pesan nggak untuk masyarakat kita di rumah? Ya, pesannya pasti ada untuk masyarakat, terutama ibu-ibu dan kaum remaja yang punya niat mau suntik silikon cair, memang murah tapi cantiknya instan. Jangan pernah mau, cukup Po Ati aja yang ngalamin. Karena akibatnya ini 16 kali dibedah, dibuang. 16 kali nih muka jahitan semua nih. Mahal. Iya, jadi jangan pernah deh.
Kalau memang mau cantik ada dokter ahlinya tuh, gitu ya. Dan hidup Sehat. Nata boleh bertanya Iya, sama boleh. dokter, apakah bahan operasi yang dulu sama yang sekarang itu beda? Karena Nata lihat orang-orang Korea, orang-orang sorry ya, ladyboy itu semua cantik-cantik, dan sekarang kita sulit membedakan mana perempuan asli, mana ladyboy. Apakah itu beda? Jadi memang bahannya sendiri sama, cuma tekniknya tuh mengalami evolusi sesuai Perubahan, dengan ya? kemajuan teknologinya. Untuk implan sendiri tadi kita sempat ngobrol ya, dari 20 tahun lalu ke sekarang tuh sudah berbeda aja sama sekali gitu. Sekarang orang nggak takut lagi bocor, bahkan mereka memberikan lifetime warranty. Memang teknologi-teknologi itu semakin berkembang. canggih ya. Inovasi lagi. Benar. Yang penting adalah tenaga ahlinya. Pak Ati sendiri wajah udah ada keinginan lain nggak tuh tubuh yang lain, misalnya payudara? Aduh ya Allah dokter, ampun umur udah tua, malu kali ya sama cucu. Udah cukup. Berarti bersyukur aja dengan kondisi saat ini, perubahan. Yang penting hati cantik keluar. Amin. Bisa cantik. Oke, tepuk tangan buat bintang tamu hebat saya. Dan Dr. Endrina, terima kasih buat Nata, Alona, Dr. Endrina, dan Po Ati ya. Iya. Nah, untuk Anda pemirsa yang di rumah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Keinginan Anda untuk merubah penampilan itu adalah hak Anda. Yang penting ketahui dulu sejauh mana kualitas dari tenaga ahli dan fasilitas yang ingin melakukannya. Hak di tangan Anda. Setelah ini masih banyak informasi yang menarik di Dr. Rose Indonesia. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Dr. Rose. Prosedur sedot lemak untuk mempercantik penampilan. Masyarakat kita ini masih banyak berpikir bahwa prosedur sedot lemak ini efek dan resikonya. Bahkan mereka berpikir bahayanya itu sampai meninggal.